teman-teman semuanya. Dalam video yang ketiga ini, yaitu tentang filsafat ilmu, saya akan menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip dalam era digital. Yang terakhir, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan pada saat ini. Dalam konteks pendidikan, pilar dapat dimaknai sebagai dasar penyangga atau tiang penguat yang menopang keberlangsungan sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan nilai, arah, dan tujuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan orientasi dan sulit menjawab perubahan zaman. Di tengah berbagai isu kontemporer seperti menurunnya karakter peserta didik, ketimpangan akses pendidikan, rendahnya literasi digital, hingga tantangan pembelajaran daring, pendidikan nasional membutuhkan fondasi yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kemanusiaan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan karena menempatkan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dikenal melalui semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Ing ngarso sung tulodo memiliki arti di depan memberikan teladan, yang menegaskan bahwa guru dan pemimpin pendidikan harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan moral. Ing madya mangun karso berarti di tengah membangun semangat, yakni pendidik harus hadir bersama peserta didik untuk membangun dan menumbuhkan motivasi belajar. Sementara itu, tuturi handayani memiliki arti di belakang memberi dorongan, yang menunjukkan bahwa guru tidak bersifat otoriter, melainkan memberikan dukungan agar peserta didik mampu berkembang secara mandiri. Ketiga prinsip tersebut menjadi pilar pendidikan karakter yang menekankan keseimbangan antara keteladanan, pendampingan, dan pemberdayaan peserta didik. Dalam era digital, prinsip-prinsip relevan tetap relevan, tetapi menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pada pembelajaran daring misalnya, guru sering kesulitan membangun kedekatan emosional dan pengawasan terhadap peserta didik.
banyak siswa mengalami penurunan disiplin belajar akibat penggunaan teknologi yang kurang terkontrol. Di sisi lain, perkembangan media sosial juga memengaruhi karakter peserta didik, seperti meningkatnya budaya instan, kurangnya etika komunikasi digital, serta rendahnya kemampuan menyaring informasi. Dalam kondisi ini, prinsip Ingarso Sungtulodo menuntut guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak dan etis. Guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga literasi digital, seperti kemampuan memverifikasi informasi dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Prinsip ing madya mangun karso terlihat ketika guru menciptakan pembelajaran interaktif melalui diskusi daring, proyek kolaboratif, atau pemanfaatan platform digital agar siswa tetap termotivasi belajar. Adapun Tuturi Handayani relevan dalam mendorong peserta didik menjadi pembelajar mandiri yang kreatif dan mampu memanfaatkan teknologi untuk pengembangan diri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menunjukkan bahwa pilar pendidikan masih mampu menjawab persoalan pendidikan saat ini. Ketika pendidikan cenderung terlalu berorientasi pada nilai akademik dan teknologi, prinsip Ki Hajar Dewantara mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan pembentukan karakter. Contoh aktual mungkin dapat dilihat dari meningkatnya program literasi digital dan pendidikan karakter di sekolah sebagai upaya mengurangi penyalahgunaan media sosial serta perilaku intoleran di kalangan pelajar. Selain itu, guru masa kini dituntut tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga pembimbing moral dan motivator. Dengan demikian, penerapan pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara secara kontekstual dapat menjadi solusi dalam membangun pendidikan nasional yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Demikian, semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf, mohon dikoreksi bagi teman-teman yang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.